Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan soal UTS Matematika Diskrit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dimas Haryono Saputra dari kelas TIF D. Kita langsung aja ke soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2 yaitu hitung banyak bilangan bulat antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tapi tidak habis oleh 5 maupun 7. Nah, pada bilangan yang 3 itu 300, kan soalnya itu 1 dan 300. Awalnya langsung kita bagi 300, kita bagi 3. Tidak yang habis dibagi 3. Maka didapatkanlah hasil yaitu 100. 300 dibagi 3 sama dengan 300. Nah, di bilangan yang habis dibagi 3 maupun 5 kita mencari 15 karena 3 sama 15 itu ketemunya 15. 3 sama 5 ketemunya 15, maka 300 dibagi 15 dapatnya adalah 20 yang mendekati. Kebetulan ini sama ya. Kebetulan hasilnya tuh tidak berlebih. Nah, setelah itu yang tidak habis dibagi 3 sama 7. Nah, dapatnya 21 karena yang mereka bertemu di 21, faktorinya 21. Nah, 300 dibagi 21 itu yang mendekatinya adalah 400 karena 300 pembagian 21 itu tidak bilangan bulat. Jadi hasilnya 14. 21 dikali 14, hasilnya kurang dari 300. Nah, setelah itu bilangan yang habis bagi 3, 5, dan 7 dapatnya yaitu 105. Karena 5 ini kan bilangannya misalnya dari 3, 5, 7 yang kita dapat yaitu 105. Nah, 300 dibagi 105 itu didapatkanlah 2 dari pembagian tersebut berlebih ya. Nah, dari kan 2 dikali 105 tersebut ya adalah 210. Nah, jadi tidak ada yang jadi dia kurang dari 300, jadi dapatnya adalah 2. Nah, setelah itu kita menggunakan prinsip inklusif dan eksklusif. Dari hasil yang bilangan yang habis dibagi 3 tersebut, maka 100 dikurang. Kita tambah dulu bilangan yang habis 3 dan 5 sama bilangan yang habis 3 dan 7 yaitu 14. 20 ditambah 14. Setelah itu kita kurangkan yang habis dibagi 3, 5, dan 7 yaitu 2 tadi. Maka dapat dihasilkan adalah 20 ditambah 14 sama dengan 34 dan 34 dikurang 2 sama dengan 32. Maka hasilnya 100 dikurang 32 sama dengan 68. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diberikan fungsi f dan g dan h yang masing-masing memetakan dari A ke A. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Fungsi f sama dengan 1, 1,2, 2,1, 3,1, dan 4,4. Fungsi g sama dengan 1,2, 2,4, 3,1, 4,3. Fungsi h 1,1, 2,3, dan 3,4 dan 4,3. Tentukan fungsi komposisi f, g, h-nya jawaban. Oke, langsung kita jawab. Kita diketahui fungsi yang awal tuh yaitu a, dia ada ini ya. Ada 3 f sama f, g, h. Nah, diketahui a-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kita awalnya itu menghitung kita masukkan x-nya terlebih dahulu. X-nya itu kita dapat dari A. Diketahui A tadi kan 1, 2, 3, 4. Nah, maka dari itu kita dapatkan 1 ya. Yang ini ya, X1. Nah, X1 ini kan dari H dulu ya. Kita ambilnya itu dari bawah H, G, F. Nah, H itu kan H yang 1 kan. Ini karena kita 1 awalnya kita cari 1. H kawannya H1 yaitu 1. Jadi kita masukkan ke sama dengan 1. H1 sama dengan 1. Dan G. Setelah itu G1. Karena di akhirnya 1. Setelah ke G kita ke satunya juga. Nah, ke satunya ini nih kita
pasangannya adalah 2. Jadi G1 sama dengan 2. Nah, setelah 2, G1 sama dengan 2, F-nya kita ambil F2 karena apa? Karena dari G1 sama dengan 2 itu akhirnya 2. Nah, setelah itu F2, kawan F2 kan ada di sini nih, F2 sama dengan 1. Maka dihasilkannya FGH-nya sama dengan 1. Jadi dapatnya 1,1 untuk yang pertama nih. Oke, yang kedua untuk X yang keduanya nih kan, tadi kan diketahuinya kan 1, 2, 3, yang keduanya X sama dengan 2. Terus H ini kan 2 ya, karena dibulenya kan dari 2 nih, 2 yang ini kan. Setelah 2, H2 nya berapa di sini? Pasangannya 2,3. Dan kita masukkan H2 sama dengan 3. Dan 3 yang akhir ini kan kita masukkan ke G. 3 nya ini berapa? Kawannya 3,1. Maka kita masukkan G3 sama dengan 1. Nah, setelah itu 1 kan, F1 ya kita masukkan yang seperti tadi sama dengan 1,2 karena itu kawannya 1,2. Maka dihasilkan FGH-nya sama dengan 2,2. 2 ini dapat dari diketahuinya. 2 ini adalah hasil dari yang tadi ini. Nah, setelah itu yang ketiga adalah X sama dengan 3. X sama dengan 3 adalah H3 sama dengan 1. Kenapa? Karena H3-nya kan di sini temannya adalah 1. Nah, setelah itu G1 karena dari 3 ini di atas tadi kan. G1 sama dengan 2. Ini temannya 2 ya. Nah, F2 karena 2 yang tadi di atas ini, F2 sama dengan 1 ya, temannya 1. Maka dihasilkan adalah FGH-nya sama dengan 3,1 yang di sini. Nah, untuk yang keempat ini yang X sama dengan 4 yaitu karena dimulai dari 4, H4-nya ini adalah kawannya adalah 3. Jadi 4,4 sama dengan 3. Nah, setelah 3 ini G3-nya kita cari, G3-nya adalah 1. Nah, setelah 1 ya kan. Nih F1-nya sama dengan ya, F1 sama dengan 2. Jadi ya didapat adalah FGH-nya adalah 4,2. Maka hasil akhir dari fungsi kompetitif FGH-nya tersebut adalah 1,1 yang di sini 1,1. Terus 2,2 untuk yang ininya dan 3,1. Yang keempatnya adalah 4,2 ya. Oke, setelah itu kita akan menjawab soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah mahasiswa prodi teknik informatika diharuskan mengikuti lab squad. Terdapat beberapa lab squad antara lain IoT Figma, Alici, dan lain-lain. Di antara 260 mahasiswa, 45 orang hanya mengikuti lab IoT, 50 orang hanya mengikuti Figma, dan 25 orang hanya Alici. Sebanyak 40 orang mengikuti Alot, IoT, dan Figma. 35 orang mengikuti IoT dan Alici serta 45 orang mengikuti Figma dan Alici. Terdapat 35 orang yang tidak mengikuti ketiga lab tersebut. Pertanyaannya, hitunglah banyaknya mahasiswa yang mengikuti ketiga lab squad tersebut. Hitunglah banyak mahasiswa yang B-nya, hitunglah banyaknya mahasiswa yang mengikuti IoT, Figma, dan Alici. Oke, kita akan menjawab soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini diketahui mahasiswa itu sekitar 260 ya, yang tadi kan 260 mahasiswa. Nah, kita akan kurang dengan jumlah 30 orang yang tidak mengikuti IoT ketiga lab tersebut. Maka dihasilkannya 225. Karena kita akan jawab soal nomor A dulu ya. Jadi caranya itu 45 ditambah 50 ditambah 25 itu adalah dari ini mahasiswa IoT, Figma, dan juga Alici. Kan kita kurang dari percampuran ini. Gimana dia? Nah, dari ini ya kan. Berapa tadi? 40, 35 dan ya 40, 35 dan 45. Nah, setelah dia dapatkan hasilnya yaitu 40 ditambah 35 tambah 45. Ini dapatnya 0 ya. Karena hasilnya ada 120 dikurang 120. Ini salah ya, salah slide. Mohon maaf. Jadi 225 dikurang 0, jadi hasilnya adalah 225. Karena dari pertambahan ini dikuranglah hasilnya 0 ya. Ini salah buat 0-nya.
45 tambah 50 ditambah 25 itu 120, dan 40 ditambah 35 tambah 45 yaitu 120. Jadi 120 dikurang 120 hasilnya adalah 0, dan 225 dari pengurangan mahasiswa tersebut adalah 225 kurang 0 sama dengan 225. Maka hasilnya adalah 225. Oke, kita akan langsung saja ke B, soal yang ke B. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah banyak mahasiswa yang mengikuti IoT. Jadi dihitung satu persatu dari banyaknya lab squad tersebut gitu. Nah, kita cara menghitung pertama kita akan menghitung IoT tersebut. Nah, IoT ini berapa sih mahasiswanya? Jadi mahasiswa IoT sekitar 45 mahasiswa ya. Nah, ini pertambahannya kita dapat dari mana? Kita dapat dari percampuran IoT dan lain-lainnya. Jadi 45 akan kita tambah dulu. Percampurannya kita cari di sini 40. Nah, nih IoT ya. IoT ada sekitar 40 bersama Figma 40, dan kita tambahkan dengan 35 IoT dan Alisi, maka didapatkanlah 75. Setelah dapatkan 75, kita kurangkan dari jumlah mahasiswa yang kita dapati tadi. Setelah dikurangkan 75 dikurang 225 akan kita hasilkan 150. Nah, dari pengurangan ini tersebut 45 dikurang dalam kurung 150, maka dihasilkanlah 195 mahasiswa IoT. Nah, yang kedua kita akan menghitung Figma. Nah, berapa tadi Figma? Sekitar 50 orang. Kita akan menambahkan percampuran dari Figma dan lain-lainnya ya. Ini kita dapat hasilkan 40 dan 45. Maka kita tambahkan 40 dan 45 hasilnya 85. Maka kita kurangkan kembali yaitu 225 mahasiswa yang tadi. Maka dihasilkanlah 140 mahasiswa minus 140. Nah, kita kurangkan 50 dikurang dalam kurung 100 minus 140, maka dihasilkanlah 185. Jadi minus dikurang minus jadi plus ya, ditambah jadi hasilnya positif. Nah, kita akan dapatkan, kita carikan lagi Alisi. 25 dikurang Alisi kan ini 25 mahasiswa, jadi kita tambahkan dulu percampuran mahasiswa yang tadi yaitu 35 dan 45. Kita dapatkan dari sini 35 dan 45 mahasiswa Alisi campuran ya. Nah, 35 dan ditambah 45 yaitu hasilnya adalah 80. Nah, 80 tadi dikurangi 225 mahasiswa yang tadi kita kurangi tadi, maka dihasilkan 25 dikurang dalam kurung dikurang minus 145, maka dihasilkanlah 170 mahasiswa. Maka terjawablah soal yang B, yaitu IoT yang adalah 195, Figma 185, dan Alisi 170. Oke, kita akan lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, soal yang nomor 5 adalah diberikan grafik kurva penghasilan orang tua dalam juta seperti di bawah. Jadi ada contoh soalnya dari dalam bentuk gambar ya nanti. Jadi seperti ditentukan fungsi keanggotaan masing-masing, dan kita akan mencari fungsi keanggotaan rendah, sedang, dan tinggi. Ada 3, rendah, sedang, dan tinggi. Tuliskan penghasilan orang tua kalian masing-masing dan tentukan nilai dari fungsi keanggotaan beserta grafik tersebut. Nah, awalnya kita akan membuat berdasarkan grafik ya. Grafiknya tuh ada di soal ya. Kita lihat dulu soalnya. Oke, maka fungsi keanggotaan pertama itu kita kan membuat gaji penghasilan orang tua kita tuh sekitar 4 juta ya. Nah, jadi fx rendahnya tuh gaji ini rumusnya yaitu pertama fx 1 untuk 0 kecil sama dengan x kecil sama dengan 2 kecil sama dengan 2, dan untuk 2 kecil x kecil sama dengan 3, dan untuk 0 untuk x besar sama dengan 3. Ini adalah rumusnya 3 kurang x dan 3 kurang 2. Dan untuk rumusnya sedang itu fx 0 untuk 0 kecil x kecil kurang 2 atau x besar yang sedang besar sama dengan 7. Dan rumusnya x kurang 2 4,5 kurang 2. Untuk 2 kecil x kecil 4,5, dan 1 untuk x sama dengan 4,5 dari rumusnya 7 kurang x per 7 kurang 4,5 untuk 4,5 kecil x kecil 7.
Nah, dari fx tinggi yaitu fx 0 untuk 0 kecil x dikurang kecil sama dengan 5. Dari rumusnya x kurang 5 8,15 kurang 5 untuk 5 kecil x kecil 8,15. 1 untuk x besar sama dengan 8,15. Maka jika penghasilan orang tua yang kita sebutkan tadi yaitu sekitar 4 juta, maka dihasilkanlah, kalau kita mencari rendah, x sama dengan 4, besar sama dengan 3, maka dihasilkan 0. Lalu yang sedang, x sama dengan 4. Kita masukkan rumus 4 kurang 2 per 4,5 kurang 2 sama dengan 2 per 2,5 sama dengan 0,8. Dan yang tinggi kita coba tes x sama dengan 2, yaitu 4 kecil. 4 ini kecil dari 5 sama dengan 0. Jadi tidak dapat dihasilkan dan hasilnya termasuk kategori sedang. Karena penghasilan orang tua kita jadi 4 juta. Jadi 0,8 ini sama dengan 80% lah dari pendapatan sedangnya tersebut. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ialah enkripsikan pesan berikut, yaitu UTS MATDIS menggunakan algoritma RSA dengan nilai A 37, bin 41 dan E 31. Jadi UTS MATDIS ini sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita akan jawab. Jadi di soal diketahui ya tadi E-nya sama dengan 31 dan 37 itu nilai A dan B-nya ya. Nilai A dan B-nya 37 dan 41. Kita kalikan 37 dikali 41 akan menghasilkan nilainya adalah 1517. Setelah itu kita mencari M-nya, yaitu dengan rumus dalam kurung A kurang 1 dikali B kurang 1, maka dapat dihasilkanlah 37 yang tadi dikurangi 1 dan 41 kurang 1 yang tadi dia yang dari atas. Nah, 31, maka dihasilkanlah 36 dikali 40, dihasilkanlah sama dengan M-nya 1440. Nah, bagaimana kita cara mencari modnya? Maka kita dapatkan itu kan kita dari kode ASCII-nya adalah 85 T-nya kita dapat maka itu kita dapatkan kode ASCII-nya yaitu 85 T84 S83 spasi 32 ya, dan M77 A65 T84 D68 I73 S83 dan K75. Itu kode ASCII dihitung dari A itu 65, jadi berderet bawah 65 66 sesuai abjad huruf. Nah, setelah kita dapatkan yang tadi UTS kode-kode ASCII tadi, lalu kita masukkan. Karena hasil nilai tadi adalah 1517, maka jika kita ambil 4 angka di depannya dari kode ASCII dari UTS MATDIS tersebut, maka dihasilkanlah 8584. Ini melebihi dari nilai yaitu 1500 tersebut. Maka dengan pertimbangan tersebut kita akan menguranginya menjadi ratusan, maka didapatlah itu 858. Nah, sama yang keduanya juga. Setelah dapat 8558, yang keduanya P2-nya itu 483, yang tiganya itu dari spasi ini kita dapat 327. Nah, P4-nya 765, P5-nya yaitu 846 dan P6 873 dan P7-nya 837 dan P8-nya yaitu 5 terakhir. Nah, setelah itu sudah didapatkan dari hasil tersebut. Oke, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7 ya. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 yang pertama ya adalah
Penentuan tempat duduk untuk ujian mahasiswa Universitas XYZ untuk menggunakan fungsi hash berdasarkan 3 angka dari nomor ujian calon mahasiswa. Jumlah tempat duduk yang tersedia adalah sekitar 22. Nah, pertanyaannya adalah buatlah persamaan fungsi hash dari persoalan tersebut. Yang B-nya, jika nomor ujian calon mahasiswa berturut-turut adalah sebagai berikut, yaitu 25, 23, 1 dan seterusnya, tentukan tempat duduk mereka dan gambarkan. Jadi ini notnya ya adalah 3 angka terakhir dari nomor ujian calon mahasiswa tersebut. Oke, kita akan langsung jawab. Oke, diketahui adalah M tempat duduk tadi kan sekitar 22 ya kan, 22 kursi. Kita akan mencari dari angka 231 karena dari nomor ujian calon mahasiswa yang pertama yaitu 25, 231, 3 angka terakhirnya adalah 231. Nah, dari 231 lah kita modkan dari 22 bangku tersebut. Maka dihasilkanlah dari 22 tersebut adalah 11. Ini caranya ya. Jadi caranya adalah 22 yang mendekati 11. Yang mendekati 231 itu lebihnya 11. Jadi 22 tadi dikalikan 11. Yang dihasilkan 11 22 dikali 11 tersebut 22 kita kalikan yang mendekati 231. Maka 231 itu dikurang dari perkalian yang mendekati tersebut, maka pengurangannya tersebut menghasilkan 11. Sama seperti yang tadi, dari 124 tersebut 22 ini dikalikan. Nah, setelah dikalikanlah dikurangkanlah dari 124 tersebut dikurangkan yang mendekati dari 124 tersebut dari perkalian 22 tersebut. Maka dihasilkanlah 14. Dan sama seperti 177 perkalian dari yang mendekati 177 itu pengurangannya itu 1. Jadi yang mendekatinya 170 dikurang mendekati 177 tersebut, maka dihasilkannya 1. Dan seterusnya ya. 211 perkaliannya maka dihasilkan pengurangannya adalah 13, dan 100 pengurangannya dihasilkannya 12. 176 itu pas, yaitu 0, dapatnya dihasilkan 0. 255 dihasilkannya adalah 13 pengurangannya, dan 300 yaitu sama dengan pengurangannya dapat dihasilkan 14. 224 modnya di 22 tersebut dihasilkanlah pengurangannya adalah 4. 213 dapat pengurangannya hasilnya adalah 15, dan 236 pengurangannya adalah 16. Jadi setelah seperti soal maka kita akan menentukan jika nomor ujian calon mahasiswa berturut-turut adalah dari nomor tersebut, tentukan tempat duduk mereka dan gambarkan. Jadi kita akan menggambarkannya. Terdapatlah gambarannya, yaitu kita akan menghitung dari bangku yaitu 0 sampai 21. Karena dari 22 bangku tersebut terhitunglah 0, 1, 2, 3 dan sampai 21 itulah 22 bangku. Maka kita akan langsung memasukkannya ya. Oke, yang 0 ini kita masukkan adalah 176 sesuai dengan hasil pengurangan yang kita dapatkan tadi. Itu 0 di sini ya. Jadi kode nama dengan 176 nomor ujian yang berakhir 176 akan mendapat bangku yang bangku 0 ya. Nah, kan tadi ada satu lagi yaitu 177, maka bangku dengan nomor ujian terakhir 177 maka akan mengisi bangku 1. Nah, dan yang keempat tadi kita langsung melangkahi keempat ya, sesuai dengan urutan ini 4. Nah, akan didapatkanlah nomor ujian 224 itu di bangku nomor 4. Nah, di bangku nomor 11 itu kita didapatkan yaitu dengan nomor ujian 231. Nah, yang 12-nya adalah
akan didapatkan oleh nomor bangku 100 ya. Ini ada 100, maaf. Nomor 12 dan nomor 13-nya ini ada sedikit berbeda, yaitu nomor 211 yang paling atas, karena kita hitungnya dari atas ya, dari yang pertama kita hitung yaitu 13 tadi. Karena 13-nya ada 2 di sini, jadi yang 13 yang kedua kita akan pindahkan ke sebelah setelah kita mendapatkan 14-nya. Jadi yang 14 yang pertama yaitu dengan nomor 124, itu di bangku ke-14. Dan di bangku nomor 15 yaitu adalah 13 yang tadi, yang 13 yang kedua ya. Jadi ada 13 duanya, itu dengan nomor 255 di bangku nomor 15. Serta di bangku nomor 16 karena 14-nya ada 2, yaitu didapatlah dengan nomor 300, yaitu di bangku nomor 16. Dan seterusnya. Jadi di nomor bangku nomor 17, yang sebenarnya di bangku nomor 17 ini yaitu diisi oleh bangku nomor 15 ya teman-teman sekalian. Jadi di bangku nomor 15 ini dia harusnya terdapat yang nomor 213, itu harusnya dia duduk di bangku nomor 15. Jadi dia tergeser akibat adanya ini ya, sama nomornya yaitu 14, 13 dan 14. Jadi bangku nomor 15 itu dipindahkan ke bangku nomor 17. Jadi yang 213 yang nomor ujiannya pindah di bangku nomor 17, dan juga tentu saja di bangku nomor 16 terpindahlah ke bangku nomor 14, yaitu dengan nomor ujian terakhirnya adalah 236. Maka didapatkanlah hasilnya dan gambarannya, yaitu ya ini tadi. Bangku nomor 0 dan sampai 21 didapatkanlah dari masing-masing nomor ujian mahasiswa tersebut. Nah, jadi ini sudah berurut ya, sesuai permintaan soal. Oke, sekian, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa membantu kita untuk memahami UTS dari pembahasan saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.